Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khutbah kita berjudul sikap kita terhadap Palestina berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sebelum kita menentukan sikap, tentu kita harus tahu dulu siapa itu Palestina dan siapa penghuninya. Apa kaitan mereka dengan kita? Dalam bermacam informasi baik Al-Quran atau hadis atau qaul sahabat atau pendapat para ulama terdahulu, ada beberapa nama yang diberikan kepada Palestina itu. Pertama, dia bernama Palestina. Dia juga bernama Baitul Maqdis. Dia juga bernama Al-Quds. Dia juga bernama Masjidil Aqsa. Dia juga bernama Yerusalem. Bahkan sebelum nama itu semua sudah ada nama Kan'an sebelumnya yang diambilkan dari nama anak Nabi Nuh alaihi salam. Ketika khatib berkunjung ke sana berkali-kali, tentu di awal kunjungan belum tahu dan tak tahu pengalaman. Kalau kita mau ke sana sudah pasti melewati Israel dulu. Kenapa? Karena untuk masuk ke sana hanya 3 pintu. Pintu pertama Tel Aviv namanya. Itulah pintu utama, ibu kota Israel. Yang kedua Alembi Yordania, pintu tengah namanya. Yang ketiga pintu belakang, kelas ekonomi, Taba. Melewati Mesir 3-4 jam, melewati Padang Sahara baru sampai ke Taba. Itu kelas ekonomi, itu paling belakang, melewati bis. Apakah kita melewati Taba atau Alembi Yordania atau langsung Tel Aviv, itu pasti semuanya daerah Israel. Karena mereka lah yang menjajah Palestina. Katakanlah kita memberikan donasi ke mereka untuk visanya $50, murah. Sedikit untuk pintu masuk, tiket masuk bayar ke dia, tapi ribuan dolar kita berikan untuk Palestina.
nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tiket masuk doang visanya untuk dia, tapi uang banyaknya kita berikan ke Palestina. Ketika khotib pertama ke sana ditanya, Anda mau kemana? Khotib jawab, Masjid Aqsa, Palestina, Al-Quds, Baitul Maqdis, Baitul Muqaddis. Kurang ceria dia, cemberut dia. Terus khotib dapat info, ternyata orang Yahudi Israel maunya jangan sebut Palestina, jangan Al-Quds, marah dia. Terus apa maunya? Yerusalem. Hobinya mereka Yerusalem, baru senang dia. Gak ada masalah itu. Mau Palestina kah, Al-Quds kah, Baitul Maqdis kah, Masjid Aqsa kah, Yerusalem kah, gak ada persoalan. Itu nama-nama semua. Bahkan Kanaan itu namanya. Yang terpenting adalah catat di hati kita, Allah mencantumkan di antara nama itu di Quran, Masjidil Aqsa. Itu pertanda Allah muliakan tempat itu. Masjid Aqsa bahkan ditunjuk oleh Allah tempat persinggahan Nabi ketika Isra Mi'raj. Dari Masjid Haram kota Mekah menuju Aqsa Palestina, baru start menemui Allah untuk vertikalnya. Jadi tempat itu tempat yang Allah sucikan, tempat persinggahan Nabi Isra Mi'raj. Bahkan Nabi katakan ini kiblat pertama umat Islam sebelum ke Ka'batullah di Mekah. Kenapa? Waktu itu di Ka'bah itu banyak berhala kaum muslimin, banyak berhala. Ketika perintah solat tiba, kalau kita ke sana solatnya menghadapnya, apa kata orang kafir? Muslim sama kita menyembah berhala. Untuk mensucikan tauhid akidah kita atas perintah Nabi, kiblat kita ke Baitul Maqdis, Masjid Aqsa itu yang pertama. Allah katakan lagi di ayat tadi, Allazi barokna haulahu, kami berkahi daerah sekitarnya. Apa berkahnya? Daerahnya nyaman, tenang, tentram, subur, makmur, aman, sentosa. Masya Allah, penghijauannya luar biasa, sejuk udaranya, seperti kita ke puncak itu, kayak ke puncak, ke Bogor. Hujan tiap hari turun, subur tanamannya, makmur negaranya, seperti Sabak di awal-awal berdirinya. Tapi setelah Sabak dipimpin oleh Ratu Balkis yang kafir, Allah cabut keberkahan negara itu, yang sekarang menjadi aman dia. Dulunya Sabak, dulunya, sekarang Yaman, atau Son'a ibu kotanya. Jadi tempat itu, Palestina itu Allah berkahi, subur, makmur, aman, tentram, bagus, cuaca enak, tanaman tumbuh dengan gampang, dengan mudah. Lebih hebat lagi apa? Allah berkahi karena itu merupakan tempat lahirnya, tempat berdinasnya para nabi dan rasul. Berarti Palestina itu negerinya para nabi dan rasul. Sejak Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim, istrinya Sarah dengan Hajar bertempat di situ, sampai di situ makamnya yang sekarang Hebron namanya. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Ibrahim, Ishak, anaknya Yakub, Ismail, Yusuf. Nah ini berkiprahnya Nabi Rasul sampai Musa, Isa. Makanya Palestina itu adalah tempat yang Allah muliakan sebenarnya, negerinya para nabi dan rasul, dan sudah pasti penghuninya muslim semua, pasti muslim semua. Belum ada Israel, belum ada Yahudi, belum muncul. Terus kapan muncul Yahudi itu? Kapan munculnya? Inilah mulai dari
anak Nabi Yakub yang tertua, Yahuda itu. Anak Yakub yang bandel, yang nakal, yang akhlaknya tidak baik, suka membuli adiknya, bahkan berkali-kali hendak bunuh adiknya sendiri, Nabi Yusuf. Adiknya dicemplung ke sumur Nabi Yusuf oleh dia sendiri, oleh kakaknya, Yahuda namanya, nakal sekali. Tapi Allah bantunya, Allah selamatkan dia. Allah selamatkan, didapati oleh pedagang, dijual ke negara Mesir, ke pembesar Mesir. Allah takdirkan Yusuf menjadi pembesar di Mesir, pengatur keuangan kerajaan di Mesir. Ketika Mesir hebat, Mesir aman, kaya raya, negara sekitarnya paceklik, termasuk Yordania, Palestina, Syria, itu paceklik semua itu. Kekeringan muncul. Termasuklah keluarga Yakub, anak-anaknya masa paceklik, kelaparan. Akhirnya Nabi Yakub bersama anak-anaknya pergilah ke Mesir menjumpai Yusuf yang raja di sana. Keberangkatan Nabi Yakub bersama anak-anaknya itulah Bani Israel yang awalnya mereka beriman ke Allah, Islam agamanya, bertauhid akidahnya. Tapi setelah Nabi Yakub meninggal, Nabi Yusuf meninggal, Yahuda ini dengan pengikutnya, anak buahnya, keturunannya menjadikan kelompok-kelompok pemboikot, kelompok-kelompok pemberontak dan sebagainya. Orang-orang yang jahat. Inilah asal usulnya Yahuda, dinisbatkan kepada Yahudi dinisbatkan kepada Yahuda. Anak cucu Yahuda itulah Yahudi. Ya, yang awalnya mereka tak ada negaranya. Enggak ada negaranya. Dia hanya merampok di Palestina. Ketika merampok menjadi benalu, menjadi parasit, dia menghabisi pribumi. Dia parasit, dia perampok. Ketika merasa berkuasa, dia ambil dengan paksa. Nauzubillah. Di mata khotib sendiri melihat berkali-kali orang Palestina kan di tembok tinggi 5 meter, pagar kampung namanya. Mau keluar minta izin dulu. Ya, pagar tinggi sekeliling negeri itu, ada 7 pintu dibikinnya. Setiap pintu ada senjata yang lengkap. Ketika orang Palestina mau keluar, mau kerja, mau sekolah, minta izin. Lagi mood diizinkan, tak gemut ditembak. Tiap hari ditembak. Di depan khotib ditembak. Nauzubillah min zalik. Ketika disuruh bertanam tanaman, ketika panen mereka rampas. Yang namanya penjajah begitulah. Di dulunya begitu. Dia parasit sebenarnya. Ya, ketika merasa berkuasa, dia merasa punya sendiri. Padahal kita harus yakini, informasi Quran mengatakan itu murni, yang punya adalah para nabi, rasul, muslim. Itu awalnya. Bahkan Nabi menyuruh kita untuk mengunjungi Aqsa itu. Dalam hadis yang sahih, la tusaddu rihal, kata Nabi, tidak halal pergi berjalan jauh kecuali illa salah satu masjid, kecuali 3 masjid. Masjid Haram Mekah, Nabawi Madinah, Aqsa Palestina. Nabi motivasi lagi, barang siapa berkunjung ke Haram, di sana sholat sekali, nilainya 100.000 kali tempat lain. Sekali di Masjid Nabawi, 1.000 tempat lain. Ke Aqsa, di sana sekali 500 kali tempat lain. Berarti sunnah hukumnya, perintah Nabi mengunjungi 3 masjid ini, Haram, Nabawi, dan Aqsa. Perintah Nabi kok. Kaum muslimin, karena itu adalah negerinya Nabi Rasul, negerinya kaum muslimin. Lalu sekarang kita tahu informasi terbuka, mereka lagi berkabung berduka, dibantai, ditembak, dizolimi secara biadab. Apakah kita jadi penonton atau tukang hasut juga, atau membenci mereka juga? Ingat, negara pertama mengakui Indonesia merdeka adalah Palestina. Quran menuntun kita bersikap, hadis Nabi menuntun kita bersikap. Apa sikap kita? Di antaranya surah 49
Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu bersaudara, kata Allah. Apa maknanya? Nabi tafsirkan hadis riwayat Imam Bukhari 2442 dari Ibnu Umar. Al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Orang Islam itu saudara. Haram hukumnya menzolimi saudara sendiri. Kita muslim, mereka muslim, saudara. Bahkan saudara ikatan agama lebih dekat di mata Allah dibandingkan ikatan kekeluargaan, nasab, tapi enggak seagama. Mereka saudara kita. Haram menzoliminya. Wala yuslimuhu, haram pula membiarkan mereka terzolimi. Dosa bersama kalau kita diam saja ketika mereka dizolimi. Haram membiarkan mereka tidak selamat. Ini tuntunan Al-Quran Sunnah kepada kita. Wajib membantu mereka, wajib nolong mereka. Gimana caranya? Tentu bantu dengan semampu kita. Caranya, bantuan paling ringan tapi dahsyat, menembus pintu langit apa? Doa. Hadis riwayat Muslim 2699 dari Abu Hurairah. Kata Nabi, "Idza da'al muslim li akhihi bi dhahril ghaibi qala al-malik amin walaka bimislihi." Apabila seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa tahu mereka, apa kata malaikat? Amin. Apa itu amin? Kabulkanlah ya Allah. Walaka bimithlihi, dan kembalikan doa itu ke yang mendoakannya. Allahu Akbar. Ini bentuk peduli kita, sikap kita yang paling rendah kaum muslimin, mendoakan mereka tanpa tahu dia. Kapan itu? Cari waktu ijabah, antara azan dan iqamat, waktu ijabah. Bangun tengah malam tahajud, waktu ijabah. Sedang puasa, waktu ijabah. Ba'da asar maghrib, itu waktu ijabah. Doakan ke Allah. Apa doanya? Macam-macam. Di antaranya, ya Allah, bantulah saudara kami di sana, kuatkan imannya, sehatkan mereka. Kalaupun mati, syahid kematiannya ya Allah. Doakan mereka. Syekh Albani dalam kitabnya Tanda-tanda Husnul Khotimah 19 macam, di antaranya beliau mengungkap hadis Nabi, hadis sahih semua itu. Apa kata beliau? Hadis Nabi sahih semua. Barang siapa yang mati membela agamanya, syahid. Yang mati membela harta bendanya, syahid. Yang mati membela kehormatannya, syahid. Yang mati membela haknya, syahid. Khatib yakin ketika mereka mati membela tanah airnya, hak miliknya, adalah syahid kematiannya. Untuk itu kita hati-hati, jangan sampai terhasut oleh propaganda Yahudi. Di Indonesia banyak anti Yahudi, banyak. Dan informasi dari sana ke sini tanpa saring, propaganda Yahudi banyak sekali. Kalau kita nggak bisa bantu, minimal diam saja. Jangan sampai bantu tidak, doa tidak, menghujat lagi. Nauzubillah. Kaum muslimin, lepaskan muslim kita. Kita anak muslim ini. Katakanlah kita nggak muslim, tapi secara kemanusiaan, nggak pantas anak kecil, orang tua, wanita dibantai, dibom tanpa sebab, tanpa syar'i. Rumah sakit mereka hancurkan, kantor, ya Allahu Akbar, tanpa pandang bulu. Ini undang-undang PBB ini nggak benar ini. HAM dunia, HAM berat ini. Tapi karena PBB juga mereka di belakangnya, orang mereka di belakangnya, ya aman saja. Untuk itu kaum muslimin, khatib mengajak, mari karena Allah kita doakan saudara kita itu, kapan saja, di mana saja, doakan mereka dengan doa terbaik.
doa untuk mereka, dan kembali ke kita doa itu. Kalaupun donasi, alhamdulillah, bagus. Donasi uang silakan, kirim tenaga kerja silakan, tenaga medis bagus, silakan apa yang mampu. Minimal semua kita merasa mereka saudara kita, haram menzoliminya, haram pula membiarkan terzolimi. Ya, mudah-mudahan Indonesia tetap merdeka, jangan sampai terjajah seperti mereka itu. Kita merasakan terjajah dulu, nggak enak, nggak enak. Untuk itu hati-hati, jaga persatuan, kesatuan, kekompakan. Jangan sampai penjajah kembali ke negara kita ini seperti Palestina itu, yang namanya musuh, kata Allah. Buka surat 2 Al-Baqarah 120, sampai kiamat nanti mereka memusuhimu sampai kiamat. Allah mengabadikan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta ke Allah, jangan sampai Allah beri kita jalan seperti jalan al-maghdub Yahud, waladdallin yang sesat siapa? An-Nasara. Sampai kiamat mereka memusuhimu, sampai kamu ikut agama mereka, sampai kamu ikut misi mereka. Ya, mudah-mudahan Indonesia Allah jaga, warganya, negaranya menjadi istiqamah dalam keislaman, membela agamanya, dan kita semua semoga menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Palestina segera merdeka, Allah memerdekakannya, dan semoga para penjahat-penjahat itu, penjahat agama, penjahat kemanusiaan, Allah enyahkan dari negara Palestina tersebut. Semoga yang hak akan tegak, yang batil akan hancur. Fa'tabiru la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu salin walhamdulillahi rabbil alamin.